Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Catatan Sejarah. Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul 2,5 tahun tinggal di rumah setan, bagian yang keenam. Anjas bangun dari duduknya untuk memperhatikan lebih jelas lagi bentuk si tuyul dan berpaling menoleh ke Lukman yang paling dekat dengannya. Man, tuyulnya muncul, ujarnya, dan begitu melihat ke tuyul itu lagi, makhluk itu sudah hilang. Lukman dan Fajri berhenti mengobrol dan Fajri bangun juga dari duduknya hanya untuk memastikan mereka bertiga saling pandang. Ini sudah mereka duga. Dalam diskusi mereka tadi subuh, mereka menduga pasti makhluk penghuni pura akan marah atau paling tidak bakal sering mengganggu. Tujuan utama lelaki-lelaki ini merobohkan bangunan itu murni agar berharap makhluk-makhluk itu mencari rumah atau tempat yang lain selain di rumah ini. Mereka bertiga juga sepakat akan melakukan pengajian lagi setelah merobohkan pura, dengan tujuan membersihkan semuanya dari gangguan-gangguan. Fajri tiba-tiba menepis punggungnya, seakan ada yang menyentuhnya di sana, dan tiba-tiba saja dia masuk ke rumah dengan wajah syok. Lukman dan Anjas hanya saling pandang, kemudian tanpa berbicara mereka melanjutkan pembongkaran pura. Pukul 13.45, akhirnya Anjas dan Lukman berhenti bekerja. Bangunan itu sudah rata dengan tanah, tinggal puing-puing hasil bongkaran yang tersisa. Anjas masuk ke rumah dan segera mengambil wudhu. Ketika dia masuk kamar mandi dan menyalakan lampu, kamar mandi tetap gelap. Berkali-kali Anjas menekan stop kontak tapi tetap lampu tidak menyala. Akhirnya tanpa menutup kamar mandi, Anjas masuk dan mengambil air wudhu, dan tepat di atas sana, persisnya di atas tempat penampungan bak mandi, ada sesuatu di sana. Wajahnya benar-benar menyeramkan, rusak dan berdarah-darah. Dan suaranya yang khas seperti waktu itu, seperti suara sapi yang sedang digorok. Bangke, raung Anjas, dan dengan secepat kilat dia berlari keluar menuju tempat Lukman di dapur. Lukman langsung bertanya, "Apalagi, Jas?" tanyanya. Anjas yang hanya menuju kamar mandi dan tanpa suara memperagakan seseorang yang berambut panjang. Lukman berpaling ke kamar mandi dan hebatnya dia masuk ke kamar mandi dan dengan lantang berkata, "Woi, kalau mau ganggu jangan di sini lagi. Pergi sana. Tempat kalian bukan di sini," teriaknya. Asem, pikir Anjas. Tumben banget Lukman seperti ini. Lukman berbalik menatap Anjas dan nyengir. "Mumpung siang, Jas," ucapnya. "Tuh udah gak ada." Anjas sebenarnya tidak takut dengan makhluk seperti itu. Tapi kagetnya itu loh, makhluk-makhluk ini seringkali mendadak muncul di tempat yang sama sekali tidak kepikiran. Dengan waspada Anjas masuk ke kamar mandi dan tidak menunda berwudu. Sore itu hujan lebat, diselingi beberapa petir dan kilat. Sampai sore hari tidak nampak Fajri di rumah itu. Tidak ada yang tahu dia kemana. Sejak siang tadi tiba-tiba pergi dan belum juga menampakkan batang hidungnya. "Fajri kemana ya, Man?" ujar Anjas sambil melihat jam pada HP yang menunjukkan pukul 19:15. Mereka baru selesai sholat maghrib berjamaah di ruang tengah. Lukman hendak menuju ke dapur ketika lampu tiba-tiba padam. Anjas menyalakan senter HP-nya dan menuju ke ruang tamu sambil mengintip di jendela luar. Rupanya tetangga-tetangga yang lain mati lampu juga. Dia kembali ke ruang tengah. Rupanya Lukman tidak jadi memasak di dapur. Dia juga duduk di ruang tengah.
Hujan bercampur kilat dan gemuruh petir bersamaan dengan mati lampu. Lengkaplah sudah malam yang mereka rasakan saat ini. Anjas mengambil 2 bantal di kamarnya dan tiduran di ruang tengah dengan Lukman. Suara pintu belakang tiba-tiba digedor. Antara suara hujan yang deras, Anjas sangat kesulitan membedakan suara gedoran dari pintu yang mana. Anjas melongok ke arah lorong kamar mandi. Suaranya berasal dari pintu belakang. Namun sesaat dia memastikan suara gedoran itu tidak ada lagi, Anjas melirik Lukman. Entah bagaimana perasaannya tidak enak, seperti mereka terancam namun tidak bisa dijelaskan ke Lukman. 10 menit mereka duduk di ruang tengah sambil bermain HP. Ada suara ketukan di jendela samping mereka. Ketika mereka menoleh, tidak ada apapun di sana. Anjas dan Lukman kembali saling tatap namun dalam diam. Belum sampai semenit jendela kembali diketuk. Bahkan kali ini suaranya seakan digaruk-garuk. Sangat jelas sekali. Akhirnya dengan anggukan kecil Anjas dan Lukman seperti sepakat membuka jendela bersama-sama dan mengintip sedikit saja. Dan di sana di tembok sudut rumah belakang mereka melihat pocong. Jika kalian pernah menonton film Pocong versus Kuntilanak, nah seperti itulah bentuk pocong yang dilihat Anjas dan Lukman malam itu. Dengan kilat cahaya dengan jelas mereka berdua melihat pocong itu di sana, berdiri dan menghadap mereka. Kain kafanya kotor bercampur darah, wajahnya hitam pekat. Mereka menutup jendela dengan keras dan langsung duduk terpaku dan syok namun tetap dalam diam. Mereka berdua tidak saling bicara namun sama-sama tahu penampakan yang baru saja mereka lihat. Dan untuk pertama kalinya juga Anjas melihat dengan nyata di depan matanya wujud pocong yang sebenarnya. Matanya tidak menyala seperti di film-film, tapi tatapan kosong dan wajah busuknya itu tidak akan mungkin dilupakan Anjas. Hujan lebat dan mati lampu masih menemani mereka berdua malam itu. Syok dengan apa yang baru saja terjadi membuat dua lelaki tersebut sama sekali tidak lapar. Pintu belakang seperti ada suara dobrakan keras sekali sampai Anjas menjatuhkan HP-nya. Mereka saling tatap kembali seakan mereka berkomunikasi dalam diam. Tapi kali ini mereka terlalu takut untuk penampakan berikutnya sehingga mereka hanya diam saja di sana, tidak bergerak sama sekali. Guntur dan gemuruh hujan makin memperparah keadaan. Baru kali ini Anjas merasa merana sekali. Tidak bisa apa-apa dan kemana-mana. Dihantui makhluk halus tiap menit. Tiba-tiba ada yang berbisik di samping kiri telinga Anjas. Dia mulai sibuk memainkan HP-nya, berusaha mengabaikan telinga dan tengkuknya yang berasa lebar karena bulu kuduknya meremang. Suara tangisan kembali menggema di ruang tengah. Kali ini Lukman juga mendengarnya, namun tetap berusaha mengabaikannya. Masih sibuk dengan HP masing-masing dan kira-kira 15 menit kemudian lampu pun menyala. Sungguh merupakan sesuatu yang paling menyenangkan sekali bagi mereka berdua malam itu. Namun hujan dan gemuruh masih saja turun. Tapi paling tidak mereka tidak harus meraba-raba dalam gelap dan merasa sedikit tenang. Akhirnya Anjas mengambil Al-Quran dari kamarnya dan mereka berdua mengaji bersama di ruang tengah. Pintu depan seperti ada yang membuka. Mereka berdua berhenti mengaji sejenak dan sama-sama memperhatikan siapa yang membuka pintu. Tapi hampir semenit tidak ada siapapun yang masuk. Mereka melanjutkan mengaji dengan perasaan mereka yang sama saat itu.
Walaupun sedikit tenang dengan mengaji, mereka tetap waspada. Bisa saja itu makhluk halus atau bisa jadi itu manusia yang mungkin saja mau berbuat jahat. Hampir setengah jam mereka mengaji. Jam di HP Anjas sudah menunjukkan pukul 20:50. Namun tetap belum ada wajah Fajri yang muncul. Setelah mengaji rasanya tenang sekali. Seakan keberanian Anjas bertambah berkali lipat. Entah bagaimana, tapi dia merasa siap untuk diganggu seperti apapun. Pintu depan lagi-lagi ada yang mengetuk. Mereka berdua saling tatap. Namun sebelum memutuskan akan bagaimana, pintu kembali diketuk. Anjas berdiri diikuti Lukman menuju ruang tamu dan mengintip dari jendela yang tidak ada gordennya dan melihat sosok Pak Agus di luar sana. Dengan kelegaan luar biasa Anjas membukakan pintu. "Nah Anjas, maaf ya malam-malam saya ganggu," ujar Pak Agus sambil masuk masih menggunakan mantel hujan. Anjas mempersilahkan masuk. Pak Agus masih terlihat kelelahan habis perjalanan jauh. Mereka duduk di ruang tengah sambil mengobrol. Pak Agus membawa rebusan jagung dari kampungnya dan untung sudah matang sehingga Lukman tidak harus memasak lagi. Dengan rakus Anjas dan Lukman menghabiskan 2 jagung dalam 1 menit. Pak Agus yang memperhatikan mereka hanya tersenyum saja dan menanyakan kabar mereka. Anjas yang tidak seperti biasa menceritakan kejadian apa yang baru saja mereka alami di rumah itu. Pak Agus mendengar dengan seksama dan menoleh ke arah kamar mandi. Kok bisa ya mereka mengganggu sebegitunya? Atau ada yang sudah Nak Anjas dan Nak Lukman lakukan sehingga membuat mereka tidak senang? Tanya Pak Agus. Lukman akhirnya menceritakan pembongkaran pura di belakang rumah. Pak Agus sedikit terkejut dengan ceritanya namun tetap manggut-manggut waktu diceritakan. Lukman mengajak Pak Agus untuk tidur di dalam rumah saja, mengingat hujan di luar yang masih meskipun sudah agak kecil, mungkin di gubuk dingin. Setelah berpikir sejenak, Pak Agus akhirnya mengiyakan. Mereka bertiga menarik bantal dan selimut dari kamar masing-masing. Tidak ada gangguan lagi, hanya suara tetes hujan yang masih menemani hingga pukul 23:15. Lah, baru sadar saya. Nak Fajri kemana? Tanya Pak Agus. Nah, itu yang kami juga nggak tahu Pak. Dari tadi siang perginya, nggak tahu kemana. Habis bongkar-bongkar pura, dia langsung cabut pergi begitu saja dan belum kembali sampai sekarang ini Pak. Jawab Anjas yang dibenarkan oleh Lukman. Anjas yang sudah benar-benar letih langsung dengan cepat terlelap dan sama sekali tidak ingat apa-apa lagi dan persetan dengan gangguan macam apa lagi yang akan datang. Ada yang menyerah. Anjas terbangun jam 5 lebih. Lukman membangunkannya untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Lukman tidak tidur kembali sementara Anjas yang masih sangat mengantuk kembali menarik selimutnya dan terlelap beberapa menit kemudian. Paginya ketika Anjas bangun, dia sudah mencium aroma kopi dan sambal yang sangat wangi. Jelas Lukman sudah di dapur membuat sarapan. Pak Agus tidak ada di tempatnya tidur tadi. Dan beberapa menit kemudian Lukman datang membawa sambal teri dan mengajak Anjas sarapan. Baru saja akan menyuap, tiba-tiba suara Fajri mengucap salam dan nyelonong begitu saja duduk di samping Lukman dan Anjas. Anjas hanya melongo menatap Fajri yang tiba-tiba muncul tanpa bicara dan duduk begitu saja di sana. Bagaimana malamnya? Dilalui dengan aman atau? Tanya Fajri dan Anjas serta Lukman yang saling menoleh menatap Fajri.
karena saya mau ngomong sesuatu, ucap Fajri. Sebentar, ucap Anjas dengan mengangkat tangannya menginterupsi Fajri. Kami yang harusnya mau ngomong dulu sama kamu. Dia sudah terlalu banyak pikiran saat itu sehingga kemunculan Fajri sangat membuatnya terkejut. Kamu kemana saja? Tuntutnya. Fajri diam sejenak, tampak memperhatikan seluruh rumah. Dan akhirnya ia pun berbicara. Maaf Jas, kemarin saya tiba-tiba pergi, katanya. Fajri melanjutkan. Waktu kemarin siang, waktu kamu bilang ngeliat tuyul, saya juga ngeliatnya Jas, persis di belakangnya Lukman, ucap Fajri berpaling ke Lukman. Dia nangis sambil nunjuk-nunjuk ke belakang saya, kata Fajri sambil memperagakan gerakan tangannya yang menepis bahunya. Pas saya lihat belakang, saya lihat kuntilanak itu lagi, tapi tangannya saja. Fajri bergidik ngeri mengingatnya. Ia masih saja menepis bahunya seakan-akan sedang membersihkan debu di situ. Lukman memotong. Tangannya saja? Fajri mengangguk. Tangannya saja, tangannya jadi panjang man. Kuntilanaknya duduk di dekat puranya, tapi tangannya jadi panjang ke bahu saya. Dia ngeliat saya melotot. Sumpah man, gak bisa saya lupain wajahnya, ujar Fajri getir. Suaranya tercekat, mengingat kembali bentuk penampakan yang ia lihat waktu itu rupanya membuat dia trauma. Wajahnya pucat sambil bergilir menatap Lukman dan Anjas yang masih diam. Bahkan Lukman tidak jadi menyuap nasinya. Sementara Lukman yang terdiam mendengar cerita Fajri. Lain halnya dengan Anjas yang entah bagaimana dengan santai melanjutkan melahap sarapannya dan mengabaikan wajah pucat Fajri. Jujur dia masih jengkel dengan absennya Fajri tadi malam. Dia masih mengunyah sambal terinya beberapa saat sampai akhirnya berbicara. Oh, jadi yang kamu lihat itu kuntilanak, katanya, dan tanpa menunggu jawaban dari Fajri, Anjas melanjutkan. Kalau kami didatengin pocong, ucap dan reaksi Fajri seperti yang diduga Anjas. Ia terkejut sampai tidak berbicara beberapa saat. Terus mau bilang apa tadi bang? Ujar Lukman. Fajri agak sedikit ragu. Ia mencuri tatap ke Anjas dan Lukman dan sekali lagi mengerling Anjas sebelum akhirnya menarik nafas panjang dan berkata lebih kepada Anjas daripada ke Lukman. Saya ada rencana mau pindah Anjas, ujarnya. Dan dengan sedikit gugup tanpa melihat kedua temannya, ia bermain dengan pinggiran tikar. Lukman kaget namun tetap diam. Dia berpaling ke Anjas yang juga diam. Dalam hati Anjas sudah menduga Fajri akan berkata begitu. Mengingat kejadian kemarin ketika dia tiba-tiba pergi dan baru datang pagi-pagi, entahlah, rasanya Anjas sedikit kesal dengan Fajri. Namun toh Anjas tetap menjawab, oh gitu, emang kamu udah dapat kos? Tanyanya. Dan Fajri langsung menjawab, sudah. Kapan mau pindahan emang? Tanya Anjas lagi. Sementara Lukman masih terdiam. Mungkin nanti sore Jas, soalnya saya udah bayar DP barengan sama Reza. Tahu kan, sepupu saya yang waktu itu pernah kesini. Barang-barang saya juga nggak banyak, ucapnya. Lukman dan Anjas kembali terdiam. Ada suasana canggung antara mereka bertiga. Fajri lebih memilih untuk bermain-main dengan gulungan tikar yang mulai bolong ketimbang bertatap muka dengan Anjas dan Lukman. Lama dalam diam, karena mungkin tidak tahan dengan kecanggungan, Fajri berkata, swear, soalnya Reza yang ngajakin bro. Dia ngajakin ngekos bareng, katanya biar ada temen, ucapnya membela diri.
bergantian menatap Anjas dan Lukman. Anjas masih tetap diam. Tidak terasa memang sudah 2 tahun mereka bertiga tinggal di rumah ini. Dengan segala pahit dan manisnya walaupun kebanyakan pahitnya. Mungkin batin Anjas. Mungkin jika dia menjadi Fajri yang punya sepupu yang berkuliah di tempat yang sama dan punya kos sendiri, Anjas juga pasti lebih memilih untuk pindah saja dari sini. Siapa yang begitu tahan berbagi hidup dengan para makhluk halus di rumah ini? Lukman menatap Anjas belum akhirnya berkata, "Ya, mau gimana lagi bang? Kita sih sedih banget abang pindah, jadi berkurang satu temen," ujarnya dengan sedih. "Maaf banget man, saya juga ada sedihnya ninggalin kalian berdua di sini," ucap Fajri namun tetap canggung. Anjas masih tetap diam. Dia teringat dengan saat itu. Ketika pertama kali Fajri lah yang begitu semangat mengajaknya untuk tinggal di sini. Karena memang terkendala dengan biaya, Anjas sangat terbantu saat Fajri membawanya ke rumah ini. "Oke lah Ri, gak apa-apa," kata Anjas. "Capek mungkin kamu diganggu terus di sini," lanjutnya. "Enggak juga Anjas, kan ada kalian juga di sini. Gak gitu sepi jadinya. Tapi kalau diingat-ingat, banyak banget ya yang udah kita rasain di rumah ini," kenang Fajri sambil melihat seluruh ruangan. "Oh iya, kamu di kamar saya yang dulu aja Anjas tidurnya," tambahnya kembali menatap Anjas yang dijawab anggukan setuju oleh Anjas. Akhirnya sore menjelang dan mereka beres-beres bareng Fajri dan memang benar tidak terlalu banyak. Sehingga sebentar saja bekas kamar Fajri sudah bersih dari barang miliknya. Sekali lagi sebelum keluar kamar, Fajri menatap seluruh ruangan kamarnya seakan ia mengingat kembali 2 tahun kenangan yang sudah dirasakannya selama tinggal di rumah ini. Di kamar ini khususnya. "Oke lah bro, kapan-kapan mainlah ke kos ya," kata Fajri. "Nanti juga main-main kesini juga, jangan lupakan ini rumah," ujar Anjas sambil bercanda. Lukman dan Anjas masih memperhatikan ketika Fajri menstarter motor metiknya dan keluar dari gerbang sambil melambaikan tangan perpisahannya. Dan bersambung. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video catatan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.